Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan kami, channel yang ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Ba'da duhur ini, izinkan kami bertausiah sedikit tentang situasi dan kondisi di mana pandemik COVID-19 betul-betul memerlukan konsentrasi kita semua. Saya bicara dari ruang isolasi mandiri, ya di rumah maksudnya, untuk kami sebarkan kepada saudara-saudara kita. Saya beri judul tausiah kali ini, Cina berulah, dunia mendapat tulah. Kenapa demikian? Kita tahu bahwa pandemik COVID-19 sudah menjadi begitu sibuknya kita, sehingga banyak perdebatan, dari perdebatan teknis, keamanan, hingga teologis. Dan sedikit saja, karena saya bukan ahli teologis, tapi saya orang yang beriman, tentunya memiliki komitmen teologis tersendiri, yang saya pikir ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara, terutama barangkali yang sama persepsi dengan saya. Sebab dalam masalah teologis kita tidak memaksakan. Sejarah telah membuktikan betapa di masa lalu masalah teologis dari Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, dan seterusnya, perbedaan itu tidak mungkin disatukan, dan yang kita baca dari sejarah adalah adanya pertumpahan darah. Jadi saya tetap hargai Anda yang tidak sejalan dengan teologi saya. Bagi saya, mengambil keyakinan karena Allah berfirman juga bahwa Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sebelum kaum itu merubahnya. Maka saya yakin di situ ada makna ikhtiar. Di situ ada makna ikhtiar walaupun saya tidak mengingkari takdir. Jadi saya yakin takdir ada, dan ikhtiar pun dihargai oleh Allah. Dan jika kita lihat ke sejarah, kita mengenal apa yang disebut sebagai lari dari suatu takdir menuju takdir lain. Nah, satu hal yang perlu saya sampaikan di sini bukan masalah takdir, tetapi masalah yang saat ini ramai, yakni kaitannya dengan himbauan untuk tidak berkumpul, yang konsekuensinya tidak berjamaah, tetapi masih juga ada yang yakin bahwa apapun takdir Allah, bahkan sampai menyinggung ayat-ayat yang sebetulnya perlu kita pahami juga. Dan sekali lagi saya tidak mengusik yang tidak sejalan dengan keyakinan saya tentunya. Jadi betul bahwa semua makhluk Allah, gunung, laut, tumbuh-tumbuhan, bakteri, virus, itu
bersujud dan bertasbih pada Allah, itu betul. Ya. Walaupun kita tidak mengenal, walaupun kita mengetahui bitasbihahum, ya, bitasbihahum, kita tidak mengenal, kita tidak memahami tasbih mereka. Tapi kita juga harus paham bahwa di antara makhluk-makhluk itu ada yang namanya iblis. Iblis itu sudah menjadi tekadnya bahwa mereka ingin menyeret kita sama-sama ke neraka. Itu kita pahami bersama. Nah, dalam upaya menyeret kita ke sana, iblis itu membentuk jaring-jaring, network. Ya. Bahkan kadang manusia pun dijadikan alatnya. Mereka dengan yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wanas, atau bahkan mereka juga melakukan dengan kekuatan dari hati-hati yang hasad, dari hati-hati yang dengki, dari hati-hati yang sakit. Mereka melakukan penyesatan dengan cara-cara mereka. Dalam surat Al-Falaq kita melihat banyak yang disebut mungkin magician, sihir. Wa min syarri nafasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ketika mereka sudah dengki, ketika mereka itu ingin melenyapkan seseorang, mereka juga meniupkan buhul-buhulnya, uqadnya, simpul-simpulnya, menghembuskan simpul-simpulnya. Ini bisa, ketika kekuatan dimaknai banyak, maka simpul-simpul, buhul-buhul pun bisa diartikan banyak pula. Kalau dulu magic mungkin dengan magic yang kita pahami, nah untuk kali ini bisa saja simpul-simpul, kekuatan-kekuatan biotek yang bisa merusak. Dan itulah yang dilakukan komunis. Nah, komunis yang terjebak pada jaringan iblis menyeret virus yang tidak berdosa, virus corona yang memang juga bertasbih dan ada takdirnya. Semua ada takdirnya. Takdirnya corona biasanya adalah menginfeksi saluran pernafasan dan sebagainya. Tetapi masuk dalam perangkap setan, perangkap iblis, direkayasa untuk menghebohkan dunia, untuk memecah belahkan kita semua. Sehingga kita saat ini pun saling bertentangan secara teologis. Nah, ini adalah hal yang harus kita waspadai. Jadi betul bahwa corona itu ciptaan Tuhan, coronanya. Tapi ketika jadi COVID-19 yang sudah direkayasa oleh komunis, yang boleh jadi itu adalah sudah merupakan link, network dari iblis, maka itu corona yang tidak berdosa menjadi COVID yang mengemparkan dunia. Dan ini yang harus dipahami oleh saudara-saudara kita, dan tentu saja saya hanya menghimbau kepada saudara-saudara kita yang satu paham, mari kita berusaha sesuai dengan karakteristik penyebarannya, sesuai dengan firman Allah, agar kita berusaha untuk mengubah nasib kita untuk tidak tertular, yakni dengan mengisolasi, melakukan social distancing. Dan saya berharap jika pemerintahan ini ada pemerintahan yang berketuhanan yang Maha Esa, yang yakin, apalagi ada Pak Jokowi dan Pak Amin Ma'ruf sebagai kiai, saya yakin paham betul
Nabi kalau menghadapi wabah, prinsipnya tidak ada mobilisasi, tidak ada migrasi dari daerah wabah keluar atau daerah luar ke wabah. Mungkin saat ini namanya lockdown, karantina, isolasi lokal, terserah namanya apa. Tapi saya ingatkan bahwa yang terjadi bahwa Rasulullah itu menyuruh begitu. Jangan sampai zona merah DKI merambah ke zona merahnya bertambah Bekasi, Karawang, Subang, Purwakarta, seluruh Jawa menjadi daerah merah. Segera lockdown, Jakarta dikunci, Jakarta dikarantina, apalah istilahnya, silahkan. Tapi itu, kita harus kembali pada prinsip yang dilakukan oleh Rasulullah ketika ada wabah, tidak ada migrasi. Kunci Jakarta, jangan sampai beralasan yang tidak, nanti malah makin mambrah-mambrah. Tadi ada yang beralasan katanya belum siap. Kalau masih kecil saja belum siap, kalau wabahnya sudah seluruh Indonesia, bagaimana nanti? Jadi segera lockdown. Jadi segera lockdown, dan bagi saudara-saudara seiman, sebangsa setanah air yang memiliki iman paham kok bahwa sedekah adalah menolak bala. Kita tidak mungkin membiarkan saudara-saudara kita ketika di lockdown tidak bisa makan. Yang tersebar luas di sosmed nampaknya bukan orang-orang beriman. Mereka menganggap nanti pada mati kelaparan. Memang negara kita negara ateis. Negara kita adalah negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Dan yang yakin bahwa sedekah dapat menolak bala. Jadi, mari kita buktikan sebagai orang beriman. Kalau kita lockdown, jangan genggam tangan Anda. Yakinlah bahwa sedekah akan menolak bala untuk kita. Jadi itulah tausiah, mungkin mambrah-mambrah tapi tidak apa. Itulah yang ada dalam hati saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.